dalam surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu surat yang ke-98, bukan surat Qayyimah. Mohon maaf kemarin salah ucap, surat Qayyimah, tetapi surat Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Kebenaran itu akan datang sebagai bukti yang nyata. Kapan ini? Monggo ayo dibahas surat Al-Bayyinah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar enggak sadar kita sejak akil balik, ruhaniyah kita itu telah menyekutukan Tuhan. Ada iman selain dari Tuhan di segala aspek apapun. Artinya hati kita ini dijagati, hati ini bertenggerlah selain hidup. Contoh, saya merasa dan meyakini kalau saya makhluk ini yang melakukan ngaji. Saya merasakan mengimani kalau saya ini yang bisa A, B, C, D, E. Ini yang kumaksud, rohaniyah saya ini telah menyekutukan Allah. Padahal Allah itu sudah memberikan penegasan, la taj'al ma'allah ilahan akhara. Janganlah di dalam hatimu itu ada Tuhan selainnya yang bisa ini, yang bisa itu. Jangan ada sesuatu selain Allah di dalam hatimu, itu jangan ada. Enggak Pak, saya itu dalam hatiku itu saya merasa diri saya yang alim, ilmu bertengger dalam hatiku. Harta benda, akhirnya saya merasa saya yang kaya. Dari aspek apapun dalam hatiku bertengger, namanya makhluk. Ini berarti hati saya maksiat. Dua, jasmania saya saat ketika masuk menjelang dewasa akil balik berbuat maksiat, entah itu sekecil dan sebesar apapun maksiat, pernah kulakukan. Kapan waktu kesadaran hatiku, rohaniyahku itu, kapan rohaniyahku itu kembali kepada Allah? Kapan? Dan saya rohaniyah yang seperti ini disebut rohaniyah yang mengingkari janji, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo ayo dibahas ayat tadi, surat tadi Al-Bayyinah ayat 1-5. Itu surat ke-98. Lam yakun, ora bakal ana sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha ngingkari sapa ladina.
bayane alladzina rupane min ahlil kitab. Pertama, golongan-golongan kita yang ahli kitab. Ahli kitab iku alim. Alim ilmu dohiri. Ilmu dohir macam-macam. Ada ilmu Al-Quran, ilmu as-sunnah, hadis, alim ilmu kitab, ilmu fikih. Wah, alim banget. Bahkan tidak cukup alim, kita itu punya pengikut. Mendirikan pondok pesantren ribuan, santri saya ribuan, umpama. Jadi ahli kitab itu yaitu wal musyrikina, dan termasuk orang-orang yang kebiasaan hatinya menyekutukan Allah. Siapa musyrikina itu Bapak Ibu? Contoh saya, di dalam hati saya punya iman, jikalau hilangnya rasa lapar itu disebabkan karena makhluk yang berupa makanan yang kumakan. Ini saya termasuk golongan orang-orang musyrik. Syiriknya disebut syirik khafi. Saya punya jabatan Pak Bu. Apakah jabatan sebagai kepala desa, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai DPR, sebagai menteri, sebagai bahkan presiden? Ning atiku, di dalam hatiku aku merasa diriku yang punya, itulah berarti aku telah menyekutukan Allah dengan jabatan itu. Al-musyrikin, nggih, ini golongan yang dimaksud ayat ini saya. Sebab dalam hatiku yang namanya jabatan itu mempunyai pengaruh kekuasaan. Akhirnya jatuhnya imanku tidak terhadap alladzi, tidak terhadap hidup yang menguasai, terhadap jabatan itu. Jabatan itu adalah makhluk, sama dengan nasi tadi, sama dengan minuman tadi, sama makhluk. Loh, imanku lo terhadapnya, terhadap jabatan itu, sehingga sudah otomatis saya merasa orang yang punya jabatan. Wal musyrikina, inilah golongan saya. Berarti di luar ahli kitab saya tadi. Sugih dunya, brono dunya, kaya. Mobil saya sampean lihat Pak, 10 mewah-mewah kabeh. Umpama pabrik sak Malang iku wekku dhewe, umpama. Gak apa-apa. Istri-istriku setiap kecamatan ada, umpama. Lah, saya telah menuhankan selain Tuhan. Selain Allah tak jejerno ning atiku. Inilah wal musyrikin. Iku munfakina lam yakun, iku munfakina. Ora bakal ninggalake sopo ahli kitab dan wal musyrikin tentang agamanya sampai kapan? Hatta ta'tiyahum,
sehingga teka hum ing mereka apa al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata ini? Inilah Pak, nanti yang dibawa Rasul, ketetapan kebenaran inilah nanti yang dimaksud bayinah adalah dinut tauhid. Jadi selama dinut tauhid itu belum saya terima, saya menjadi ahli kitab atau wal musyrikin, nggak akan pernah kutinggalkan keimanan-keimanan yang kubawa tadi, gak akan pernah lepas. Rasa keakuan diri saya sebagai makhluk itu tidak bisa lepas, Pak. Hatta ta'tiyahum, sampai kapan? Sampai datangnya namanya albaniyah terhadap kami. Bukti yang nyata. Selama bukti yang nyata itu tidak datang pada saya, selama itu saya termasuk golongan orang-orang ahli kitab yang ingkar terhadap Allah, atau golongan musyrik menyekutukan Allah. Saya mengatakan Allah itu bukan nama loh Pak ya. Ketepatan yang kuhadapi wong Islam ya aku ngomong Allah. Kok aku menghadapi wong Nasrani yo Allah. Padahal maksudnya adalah ya laisa kamislihi sayun ini. Bahasa umum Tuhan. Selama dinut tauhid itu belum datang, selama itu saya tidak akan pernah meninggalkan agama saya. Agama saya apa? Agama yang mengajarkan hatiku iman pada selain Tuhan. Sopo sing nyolong sawuh iku? Lho ngoten. Siapa yang mencuri buah sawuhmu? Berhubung kita melihat dengan mata kepala saya sendiri si A, maka saya beriman meyakini yang menyolong mencuri itu si A. Si A makhluk bukan? Makhluk. Berhubung diri saya belum ada dinut tauhid yang kuterima, maka hatiku nggak mungkin bisa tembus melihat di dalam dan di luar si A itu adanya Allah. Nggak bisa. Makanya saya tetap berpegang teguh terhadap agamaku, mengatakan bahwasanya yang mencuri adalah si A. Terus dibantah Pak. Berarti Gusti Allah nyolong ya kalau di situ ada Allah lah, ngoten nggih. Dasmu menua. Semua barang ning donya iki, jagat etan jagat kulon iku wae sapa? Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah ta? Lah nek iku milik Allah, Allah sing njogo, mosok Gusti Allah nyolong. Hak dhewe, wae dhewe lah. Sing mencuri iku si awak. Nek Gusti Allah mboten mencuri. Wenang agawe. Pun salah paham. Pun selama kapanpun iku belum datang bukti yang benar itu dari terhadap hatiku dinut tauhid, maka selama itu saya tidak akan tinggalkan agama ini. Agama saya. Apa agama saya? Agama sing didik ning atiku iman kepada selain halo, selain laisa kamislihi, urusan nama umpama wong Islam ya selain Allah.
Kalau Nasrani selain Allah, Hindu Buddha selain Sang Hyang Widi, Sang Hyang Sekerta. Cuman bukan ucapan itu, bukan nama itu, tapi iki lho. Jan pau enak sampean niku sate gak melok nyunduki wis mateng kari njeglak. Kita itu sekali njeglak tok. Pun. Mana yang dikatakan bayinah? Pun. Kita lanjut. Ayat yang kedua. Yaiku rasulun, satu utusan minallahi yang datangnya dari Allah, yatlu kang macaake sapa rasul suhufan. Suhuf berarti lembaran-lembaran, mutahharatan. Suhuf iku adalah lembaran-lembaran mutahharatan kang suci. Maksudnya suci, tidak tercampur dengan kepentingan hawa nafsu, tidak kecampur dengan urusan-urusan duniawiyah. Dinul haq, dinul tauhid itu gak bahas urusan-urusan duniawiyah. Bila mana ada orang mengatakan ajaran tauhid, kok yo, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, kok yo berbicara dan mewajibkan jamaat itu untuk urunan kanggo dheweke, sing alasane kanggo bangun ngene padahal dinikmati sendiri, iku berarti modus mawon. Apa bayinah yang dimaksud? Kebenaran yang pasti, yaiku rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yang rasul utusan itu datangnya dari Allah, yang membacakan suhuf ayat-ayat ilmu-ilmu dinut tauhid mutahharah, suci. Gak ada kepentingan apapun kecuali mengarahkan ruhaniyah sampean untuk lekas tinggalno keakuannya, untuk lekas tinggalkan selain daripada Allah, untuk menuju dan bertemu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang ketika saat jasmaniyahnya itu beraktivitas apapun tanpa kecuali, tapi ruhaniyahnya itu bertemu Tuhannya. Bahasa Quran khosyi'un iku khusyuk, pertemuan. Penjabaran bertemu ini, dirimu merasa sudah tidak siapa-siapa, gampangan yang ngomong dirimu patung yang segala hal yang mempunyai gerak, yang mempunyai peran hanyalah hidup. Itulah yang dimaksud bertemu. Apapun kejadian yang ada pada diri jasmani Anda,